Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini adalah sangat luar biasa. Tidak kalah luar biasanya dengan tadi pagi ya. Kita seru, kita belajar, kemudian kita juga guyon bareng. Bahkan kata Ustadz Toha tadi, kita dalam kondisi senang-senang seperti ini ternyata membuat setan stroke. Itu luar biasa. Baru pertama kali saya mendengarkan seperti ini. Setan aja sampai stroke ya, luar biasa. Beli Indonesia, bela Indonesia, takbir. Baik, selamat pagi Pak Evi. Assalamualaikum. Ya, boleh tapi toanya jangan. Iya. Pak Evi bukan ngajak demo ya. Ininya aja yang peralatan demo, nggak apa-apa ya. Hari ini kita adalah hari keluarga ya. Angkat tangan yang bawa keluarga. Yang tidak bawa keluarga jangan angkat tangan ya. Nanti cari keluarganya repot ya. Nah, hari ini memang spesial tentang keluarga. Kita akan membongkar tentang keluarga. Selama ini Pak Happy seperti apa di keluarganya ya. Kita juga nanti ibu bisa kita tanya ya. Boleh. Nah, walaupun nanti ibu di sana boleh nanti jawabnya di sana. Ya. Karena ini tentang keluarga. Kalau cuma Pak Happy ngomong, nanti kalau ibu nggak ngomong nggak pas. Ya kan? Nah, baik. Pak Happy, saya ingin bertanya dari lubuk hati. Sebelum saya, Mas Muklis suruh ngomong dulu. Oh, begitu. Ya, gantian, masa saya terus. Baik. Kalau Pak Sultan kita bicara pertama ya berarti nanti yang memprologin ini ya. Prologin bagaimana seperti apa daripada dialog ini sebenarnya latar belakangnya seperti apa sehingga kok muncul di sini, bahkan Gelora Hargo Binangun ini menjadi tempat yang kita pakai untuk santai-santai berbicara keluarga, sharing keluarga. Baik, mohon untuk Pak Muklis untuk memberikan patah dua kata sebelum kita dialog dengan Pak Presiden IBF. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang kami hormati, Ibu Dewi yang kami hormati, dan seluruh sahabat pejuang yang kami hormati, keluarga besar IBF yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, adik-adik, anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semuanya. Jarang-jarang dan insya Allah ini akan menjadi rutinitas ke depannya. Jadi kalau ini jadi tonggak sejarah, kita mulai keluarganya mulai kita kuatkan lagi, kita semangatkan lagi, dan insya Allah ini menjadi ya IBF itu nanti ke depannya lebih seperti ini lagi. Banyak keluarga diajak, anak-anak diajak, dan lain sebagainya. Hari ini sebenarnya saya sangat bersih nih. Ini istri saya belum mandi, jadi malu mau kesini. Tapi ya kita udah tahu. Padahal separuh belum mandi. Belum mandi semua ini. Oke. Ketika Bapak itu selalu ngediko keluarga, itu yang selalu nancep ke saya dan istri, anak-anak saya. Jadi bahkan ketika jadi saya itu pernah punya ketika kondisi yang nggak nyaman itu, keluarga itu yang menjadi tumpuan saya. Jadi udahlah mah, yang penting kita bahagia. Anak-anak yang penting kita bahagia. Jadi kalau ada teman yang masuk ke IBF itu karena hutang, karena apa? Kalau saya sebetulnya bukan karena hutang. Jadi ya ada sesuatu yang memang harus dibahagiakan lagi. Dan alhamdulillah itu sangat ketemu di sini. Dan itulah menjadi tonggak sejarah. Ya akhirnya sampai saat ini kita bisa bertemu sampai saat ini. Jadi banyak hal ketika keluarga itu sangat dibahagiakan, Cak Kolis. Jadi
saya dan teman-teman saya sangat mengajari nomor satu keluarga ini satu. Makanya tema Silanas kali ini kami dari panitia lebih banyak mengajak yuk keluarga dan insya Allah nanti mungkin hari-hari berikutnya Silanas berikutnya juga seperti itu. Begitu Cak Kolis, prolog dari saya. Baik, prolog dari Pak Muklis. Memang keluarganya luar biasa. Pak Happy, beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Presiden itu juga ngadain training. Dan yang kita sentuh juga tentang keluarga. Ternyata dari 51 peserta itu hampir semua baru merasa tersadar bahwa keluarga itu memang penting dan mereka selama ini ternyata sibuk sana kemari, ternyata keluarganya tidak terperhatikan. Nah, sebenarnya kalau Pak Happy apa sih latar belakang kok kemudian Pak Happy di dalam berbicara masalah bisnis ini kok menekankan keluarga, Pak? Mungkin kita bisa diceritakan apa sih sebenarnya pentingnya keluarga itu bagi kita sebagai pembisnis bahkan sebagai pejuang. Terima kasih. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ini harus dilatih nih. Kalau siapa kita? Bangsa Indonesia. Karena bangsa itu penting ternyata ya. Kalau di mana kita? Indonesia. Ya. Bagaimana kita? Kita coba ya. Siapa kita? Bangsa Indonesia. Di mana kita? Indonesia. Bagaimana kita? Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini di Kaliurang ini ya, berkat para panitia dan tuan rumah di bawah Presiden Muklis. Ini luar biasa sekali, sangat mendalam acaranya. Ngelihat keluarga-keluarga IBF, anak-anak ya, istrinya bareng-bareng, ini momen yang luar biasa, momen yang sangat istimewa. Mudah-mudahan nanti berikut-berikutnya ini bisa dibudayakan ini ya. Jadi memperkenalkan diri keluarga saya ya, istri saya Dewi Najasih. Saya ketemu beliau itu apa namanya di kampus. Beda saya sama istri itu 6 tahun ya, beda 6 tahun, tapi sekolahnya bareng dan bareng-bareng itu sekolah malam, kuliah malam ya gitu. Pertama kali ketemu gitu, karena saya itu telat sekolah, telat kuliah, jadi telat semualah pokoknya. Nah, kecuali dalam hal beristri saya nggak mau telat lagi gitu ya. Waktu ketemu itu saya ketemu tuh di kampus. Jadi ya gini, saya ini kan dulu sekolahnya itu di ini apa namanya komputer ya, IT, dan IPK saya itu sebenarnya selalu 4 dulu. Nah, ini yang belum pernah saya ceritain ini. Kenapa IPK-nya 4? Karena pelajarannya itu pelajaran dasar semua di S1 itu. Sedangkan waktu itu saya sudah jadi senior programmer ya, senior analis. Kalau dulu ada namanya programmer analis. Dulu ada namanya sistem analis, sekarang nggak ada kayaknya itu jabatan-jabatan itu ya. Sekarang adanya software developer, ini itu udah zaman dulu lah itu. Karena saya dididik oleh Astra dulu. Jadi orang IT pertama di Indonesia, IT itu masih sedikit dulu namanya EDP gitu ya, Electronic Data Processing. Nah, makanya saya paling pinter. Nah, jadi kalau ada, mohon maaf nih, ada yang bening-bening gitu, kelas itu lapor ke saya dulu. Lah Happy, Hep gitu. Ini ada nih, cewek
biasanya males gitu ya. Nah, males aja saya duduk itu banyak lah gitu ya ngobrol ini. Begitu saya nengok, wah ini kalau bisnis ini different ini. Nah itu situlah saya kenal sama istri saya. Hari itu kenal, salaman, besoknya saya lihat itu dia ini mas gitu lagi makan bakso di sebelah apa namanya di sebelah kampus itu. Terus saya makan aja padahal saya nggak suka bakso gitu. Terus saya bayarin, dia bilang nggak usah nggak bisa, saya bayarin aja gitu. Pulangnya gitu, pulang kan jam 8 malam gitu Bu, jam 9 ya. Saya bawa mobil waktu itu ya. Pulang kemana? Ke Kuningan Barat. Ayo bareng saya satu arah gitu. Padahal saya kemana dia kemana gitu. Dia nggak mau, karena orang baru kenal kemarin gitu. Udah tak pepet aja, tak cegat di situ ya begitu ya, karena saya itu sangat fokus ya, orangnya sangat fokus ya. Jadi akhirnya apa namanya bisa saya taklukkan juga gitu, dan tahun 1996 saya menikah sama beliau. Saya sebelum menikah itu saya janji Bu, saya janji sama beliau, janjinya begini, kalau udah jadi istri saya, kamu tak rangkul tiap hari. Ya, itu janji yang biasa sebenarnya ya. Dan saya yakin di sini janjinya lebih hebat-hebat lagi. Cuman bedanya, saya buktikan sampai hari ini. Itu bedanya. Iya, istri saya kalau saya cerita begini nggak bisa nggak seneng dia. Nah, saya punya anak 3 perempuan. It's not easy, ya. 3 perempuan. Ya, yang banyak punya anak perempuan, ya 1, 2, 3 itu perempuan. Yang terakhir laki-laki, ya. Punya anak perempuan itu kan deg-degannya lebih banyak, gitu ya kan, gitu. Nah, hubungan saya dekat, gitu. Saya punya ritual-ritual khusus di rumah, gitu. Ritual-ritual khusus, apa itu, gitu. Misalnya, apalagi selama pandemi ya. Selama pandemi ini saya memang tidak subuhan di masjid, gitu. Kenapa? Karena ya awalnya sih karena ingin jagain anak-anak lah, gitu ya, jagain anak-anak, gitu. Toh, dan di situ saya bisa apa namanya bisa sholat jamaah bareng anak-anak setiap hari. Saya rata-rata bangun dengan kegiatan saya rutin itu saya bangun itu ya jam 3 lebih gitu, kadang-kadang setengah 4 gitu ya, kita sholat tahajud gitu. Saya tidak melakukan apapun sebelum saya sholat. Itu juga janji saya kepada diri saya. Kemudian habis itu jadi kalau sholat tahajud itu ya, ini saya tapi ya, jangan sentuh apapun sebelum sholat tahajud, karena pikiran itu menjaga kebersihan berpikir pada waktu kita mau sholat tahajud itu nggak mudah. Kalau kita tidur itu membawa sesuatu, bangun itu akan ingat, gitu. Jadi perjuangannya nggak gampang. Jadi istri saya ya biasalah kalau malam gitu sebelum tidur gitu sholat witir dulu gitu, kemudian ngaji gitu, al-mulk ya, gitu setidaknya lah gitu. Anak-anak saya setiap hari ngaji sama istri saya, setiap malam ngaji semuanya. Walaupun kalau dia itu ada di luar negeri gitu mesti zoom gitu bareng gitu. Tahajud habis itu, nah salat tahajud itu yang paling enak itu setidaknya itu sejam sebelumnya subuh, gitu ya, tips nih. Kenapa? Karena di situ sholat tahajud itu salah satu kenikmatannya kan ketika berdoa, gitu. Ketika berdoa ngomong bisa nangis, gitu. Jadi kita itu nangis tiap malam hampir. Habis itu sholat subuh. Nah sholat subuh lah bareng-bareng sama anak-anak.
itu sebuah kenikmatan sendiri. Kadang-kadang saya punya anak nomor 4 gitu. Kadang-kadang setelah sholat subuh itulah pada saat-saat itu saya banyak ngomongin hal-hal gitu, ngomongin nasihat-nasihat tapi ringan gitu, ngobrol bentuknya. Kadang-kadang kalau saya nggak ngomong, yang jadi pembicara itu anak saya nomor 4. Dia cerita gitu, dia tahu yang bapaknya suka itu apa gitu. Papa tahu nggak, Islam itu akan menjadi agama nomor 1 di Eropa, diperkirakan tahun sekian. Dia hafal, dia tahu Islam di negara ini ada berapa persen, dulunya berapa persen. Itu anak saya nomor 4 itu tahu gitu. Kalau dia cerita tentang sesuatu yang tidak bagus gitu, saya kasih respon yang males-malesan. Dia tahu akhirnya, jadi dia memilih gitu. Nah, saya mendidik anak-anak dengan cara seperti itu gitu. Yang dia suka, saya antusias, tapi saya tidak pernah cut anak-anak gitu. Kita ngobrol sama anak-anak ya, membicarakan hal-hal gitu. Itu ritual saya. Sesudah itu saya nulis, saya ngaji. Saya tidak membaca yang lain sebelum saya baca Al-Quran. Itu juga janji saya. Tapi sebetulnya kalau bicara Al-Quran, istri saya itu yang setiap hari itu urusannya Al-Quran. Beliau lagi belajar ngapal gitu, menghafal Al-Quran, dan anak-anak saya ikut semua, tinggal saya aja. Saya diminta sama anak saya nomor 4 itu untuk, Pak, ikut kelasnya aku aja gitu, aku lagi di surat ini gitu. Tapi anak saya apalnya lebih cepat, saya agak grogi juga. Cepat banget. Iya, ya karena gini ya, saya pernah ditanya sama anak-anak IB, Pak, kenapa anak-anak nggak di pesantren? Gitu. Saya bilang, seandainya hidupnya saya bisa putar lagi, saya pesantrenin anak-anak saya. Ya, jadi anak-anak saya udah terlanjur cita-citanya sekolahnya di Amerika, ada di sini dan sebagainya. Iya, tapi bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak ngejar. Gitu. Salah satu hadis yang memotivasi istri saya itu, bahwa orang yang menghafal Al-Quran, walaupun belum hafal, kalau mati dalam keadaan itu, dia akan masuk bersama para penghafal. Itu sangat memotivasi. Jadi hampir setiap hari itu ujian istri saya. Hampir setiap hari. Itu udah lama sekali. Nah, sudah ngaji, baru biasanya saya kalau nggak sarapan, saya kerja. Saya kerja tuh pagi. Kerjaan saya itu pakai buku gede itu, ya, gitu. Memikirkan apa yang harus saya lakukan. Gitu. Kalau harus telepon orang, saya telepon orang. Kerjaan saya kan telepon orang, gitu. Kalau nggak ada telepon orang ya WA, gitu kan. Ya apalagi, gitu. Saya bikin program juga enggak, gitu kan. Gitu. Nyopir juga. Ya kecuali Sabtu Minggu nyupirin anak-anak sama istri. Habis itu selesai semua olahraga gitu. Saya olahraga. Kalau nggak ada apa-apa saya olahraga setiap hari. Kalau nggak olahraga anak saya juga nanya, Pak, kenapa nggak olahraga gitu. Jadi ngingetin juga. Sesudah itu olahraga, saya mandi. Habis itu sholat duha. Semua itu saya lakukan itu. Saya baru selesai itu jam 10. Gitu. Jadi hidup saya habis itu kerjaan saya udah selesai. Saya paling kalau ke kantor ya nanyain gitu. Ya, paling janjian sama orang. Saya sedikit janjian sama orang gitu. Kalau ada yang lagi saya pikirin, saya baca gitu. Saya udah kalau baca itu kayak orang ngelaparan gitu. Anak-anak saya tuh bingung kalau melihat saya baca gitu. Istri saya bingung gitu. Begitu saya baca satu hari itu, 1 minggu itu saya bisa baca buku tuh setinggi ini gitu. Kalau Elon Musk itu baca itu setiap hari 2 buku ya, saya bisa 5 gitu. Ya pasti kalau membaca 5 buku, Elon Musk pun pasti enggak lah satu kata itu ya enggak gitu. Karena udah terlalu banyak buku yang kita baca, jadi kita scanning, kita kira-kira ini sampah, ini enggak, ini larinya kemana. Begitu ada sesuatu yang esensial kita masuk gitu. Kalau menarik cerita, nah gitu kita ikutin kata per kata. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi
sebetulnya itu kebiasaan yang harus kita bangun semua, ya. Kalau kita itu memilih menjadi pemimpin, Anda nggak bisa mengabaikan itu, nggak bisa. Gitu. Memimpin itu bukan jabatan, bukan Anda menjadi dirut terus jadi pemimpin, itu tidak, belum tentu. Ada pemimpin itu bahkan jadi beban buat yang di bawah. Saya malas ngomongin PCR, gitu ya. Tapi itu contoh, gitu. Jadi memimpin itu adalah sebuah pilihan, gitu. Dan pemimpin-pemimpin di dunia semua gitu, itu belajar. Semua pemimpin itu belajar. Jangan merasa kalau Anda pemimpin berarti Anda yang paling pintar. Anda keliru. Keliru paling besar di situ. Paling besar. Karena justru menjadi pemimpin, kalau Anda lihat mejanya Mahathir Mohamad, itu isinya buku semua. Beda sama pemimpin di negeri kita, isinya cek semua. Ya, makanya dia bisa merubah dunia. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya dengan anak-anak saya punya ritual. Ya, kalau nggak COVID itu saya jalan paling tidak itu keluar negeri itu 2 kali. Itu sama anak-anak, sama istri. Dan saya setiap 6 bulan gitu ya ke luar negeri, setiap tahun setidaknya saya jalan sama istri saya ke luar negeri sekali. Cuma berdua. Gitu. Nah, ketika saya dengan istri saya dengan anak-anak, saya nggak tahu saya mau diajak kemana. Gitu. Itu yang ngatur istri saya semua. Bahkan saya nggak tahu bahwa pada hari itu saya harus pergi. Gitu. Nah, istri saya itu udah booking waktu gitu ya. Booking waktu sama Sodek biasanya dikasih tahu. Dek, ini Bapak nggak boleh ada acara gitu. Nah, itu udah ya kosong gitu. Ini kok sepi, nggak ada yang ini butuh saya gitu. Wah, rupanya saya udah di booking. Spesial booking. Iya. Ya, jadi saya memang melakukan banyak hal-hal yang besar gitu ya, itu dengan istri saya. Saya melewati hal-hal yang sulit juga dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Gitu, saya terbiasa ngomong gitu. Ngomong lah. Kalau saya lagi, bahkan saya nggak nyaman, saya kecapean, itu anak-anak saya tahu. Gitu. Bahkan dia di luar negeri dia tahu. Gitu. Saya sangat dekat dengan istri dan anak-anak saya. Dan menurut saya sumber energi terbesar itu ada di keluarga. Tanya ya, keluarga itu siapa? Keluarga itu istri dan anak-anak. Gitu. Jadi kalau orang tidak mendapatkan energi di rumah, gitu, pasti ada persoalan. Persoalannya macam-macam. Ya. Coba tanya sama laki-laki ini yang ada di sini, ibu ya. Tanya begini. Ini yang gede-gede, yang badannya gede-gede. Coba lihat. Tanya sama dia. Kalau kamu pergi kantor, terus istrimu cemberut, kamu isok nggak semangat tetap hebat? Nggak bisa. Keras banget ya. Nggak bisa. Gitu. Mau Anda itu olahraga tiap hari, berangkat kantor, istri cemberut, lemes di kantor, mending kalau nggak uring-uringan. Gitu. Iya, makanya yang namanya istri itu apa? Kalau orang Jawa itu bilang garwo. Garwo itu sigaring nyawa. Itu separuh sigaran nyawa, itu separuh jiwa. Nah, ini ibu-ibu kalau tahu rahasianya, bisa ini kita kuasain. Iya. Jadi itu banyaklah ritual-ritual ya, dan ketika banyak cara mendekatkan diri dengan anak gitu, contohnya ngerjain PR gitu ya. Saya juga di booking kadang-kadang, Pak, aku mau diajarin. Sebetulnya dia tahu-tahu aja gitu, apalagi anak saya nomor 4 gitu. Saya cuma disuruh duduk sebelahnya aja gitu. Pak, nggak usah kasih tahu aku udah tahu gitu. Ya kayak gitu. Tapi itulah kedekatan.
ya kedekatan gitu. Saya memang dari kecil juga saya dekat dengan orang tua, dengan ibu dan ayah saya. Saya kan lahir hidup di kampung ya, di kampung yang gini, jarang ngelihat orang tua cium anaknya. Itu nggak budaya itu di kampung ya kan. Tapi ayah saya, ibu saya melakukan itu, gitu. Dan itu sangat terkesan sampai hari ini, gitu. Sangat terkesan, gitu. Menjadi istimewa, gitu ya. Dan saya dengan semua anak-anak saya yang 4, gitu, istri saya. Jadi banyak pikiran-pikiran kita, bahkan kita juga merencanakan hal-hal ya. Contoh begini. Ini saya buka rahasia nih. Ya. Kelihatannya Bapak tahun depan Bapak harus banyak ada di masyarakat. Gitu. Saya ceritain bagaimana nih Indonesia, ya, tantangan yang kita hadapi dan sebagainya. Nah, dalam banyak hal politik di Indonesia itu kan gak jelas, gitu. Saya bilang gitu, kakak mesti bangun gitu, mesti bangun sesuatu. Mungkin di luar negeri, ya, di Amerika misalnya, gitu. Ya anak-anak saya ikut mikirin, oh ya Pak, nanti gini aja, kita beli rumah lah di Washington, gitu ya. Kita Washington, terus tapi kalau mau beli bisnis itu di New York, gitu ya. Anak-anak saya itu terlibat dan itu seru, gitu ya. Gitu, dan itu membuat kita juga tenang. Nah, mudah-mudahan beli Indonesia bisa semakin galak kalau begini caranya ya. Gitu. Nah, anak-anak saya juga selalu mengingatkan tentang beli Indonesia. Ya. Tapi memang ya namanya mendidik anak ya, bagus sekalian gitu. Banyak saya memahami bahwa banyak orang itu terlalu banyak ngasih nasihat itu juga nggak masuk. Jadi saya milih banget gitu. Makanya kalau saya ngomong anak-anak saya dengerin. Kenapa? Karena jarang saya pakai, gitu. Jarang saya tidak mendoktrin anak gitu. Karena banyak orang tua yang nggak kenal dengan anaknya. Dia pikir anaknya begini, nggak taunya bagaimana, gitu di luar. Tiba-tiba kejadian apa. Jadi itu yang saya jaga. Hubungan dengan anak, hubungan emosional, apa yang terjadi dengan anak. Kalau nggak hal-hal yang sangat krusial saya nggak sampaikan, gitu. Nah, beda dengan istri saya, gitu. Karena memang tugasnya lain, ya. Jadi kalau istri saya, ya itu kalau saya itu kalau senjata itu saya pakainya itu tank, gitu kan. Tank kan nggak bisa nembakin terus gitu. Nembaknya itu fokus target. Tapi kalau istri saya itu mitraliur gitu. Wah, ini begitu, ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya, jadi jangan istri jadi mitraliur, ayahnya jadi mitraliur juga. Akhirnya sama-sama kehabisan peluru nanti. Gitu. Nah, itulah saya dengan anak-anak saya. Makanya banyak kita perlu gini. Hal-hal seperti ini ya, kita ini bisa dekat dengan orang ya. Kata Rasulullah, kamu kenal sama orang itu kalau tandanya itu ada berapa? 3 kan? 1 perjalanan, 2 berdagang ya. Ketiga apa Bu? Bermalam bersabar. Ya, sabar sama Tuhan. Nah, maksud saya ini bisa dekat dengan orang aja pakai jalan bareng, gitu. Kenapa dengan keluarga tidak? Gitu. Makanya ini jadiin ritual, gitu. Hal yang seperti ini ya. Ini karena kita COVID aja, ya. Saya makanya kemarin ke Labuan Bajo, Bu. Waduh, seru banget deh, gitu. Sama anak-anak kita nyewa kapal gitu, cuman berenam gitu kan, saya istri saya, anak saya 4 gitu, kita dilayani oleh 7 kru gitu ya. Itu kapal itu untuk 28 orang sebetulnya ya. Nah, mungkin ini harus ada beli Indonesia Labuan Bajo ini ya, kelihatannya
saya keliling ya, mana sih tempat eksotik di dunia. Insya Allah udah lebih banyak saya yang ke situ daripada yang enggak gitu. Contoh di Yunani ya, di Yunani itu ada Santorini gitu. Wah, itu Santorini itu luar biasa lah. Kemudian yang paling dekat itu Maldives ya. Maldives itu khusus untuk orang-orang yang honeymoon. Dan positioningnya luar biasa. Jadi kita begitu masuk ke ini Mas, masuk ke mana? Ke airport. Itu udah selamat berbulan madu. Jadi begitu, nggak tahu Anda berdua sama Ustadz Farid, salamnya begitu. Emang positioningnya begitu. Orang-orang, saya udah semua. Tetapi yang saya lihat itu, Labuan Bajo itu lebih hebat daripada itu semua. Jadi kita ini punya, ya. Jadi makanya nggak usah ke Maldives dulu lah, nggak usah ke Santorini, ya. Labuan Bajo aja insya Allah ya. Nah ini kedekatan dengan keluarga. Ya kalau keluarganya hebat, kita ini, apalagi ini laki-laki ya. Kalau keluarganya itu hebat, ya. Kalau keluarganya tetap tersenyum, ya. Sesusah apapun itu kita, gitu ya. Itu worth it gitu, ada gunanya gitu. Jadi kita doa juga enak, ya Allah, enggak apa-apa ya Allah, aku kehujanan, enggak apa-apa ya Allah, aku susah, enggak apa-apa, aku dikejar-kejar orang, tapi terima kasih ya Allah, Engkau telah bahagiakan keluarga. Jadi keluarga nggak usah kesentuh, nggak usah ikut kesentuh, itu energi yang paling besar. Nah, ternyata masalah keluarga ini dibicarakan atau tidak itu menjadi nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang berlaku di seluruh dunia. Makanya dulu ketika pemilihan presiden di Amerika itu ada calon wakil presiden namanya Sarah Palin. Dia goncang ya, elektabilitasnya langsung habis karena ketahuan anaknya itu hamil di luar nikah. Itu di Amerika gitu. Ternyata keluarga masih menjadi ukuran. Jadi dia bilang, dong keluarganya kamu aja begitu, gimana mengurus negara gitu. Nah makanya hari ini buat bapak-bapak nih terutama, ya gimana kamu mau ngurus perusahaan, keluargamu aja begitu gitu. Karena bangun perusahaan itu, bangun bisnis itu ya sebetulnya yang dibangun itu orang gitu. Orang, kita bangun orang, nah orang-orangnya itu yang bangun bisnis gitu ya. Pak gimana kalau sendirian? Ya tetap orang, orangnya itu kamu itu gitu. Maka kita harus selalu invest in ourselves, invest in our family before you invest in your business. Jadi kita itu harus berinvestasi pada diri sendiri. Gimana caranya? Belajar. Gimana caranya? Ngaji. Gimana caranya? Melalui menimba pengalaman baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Kita juga harus invest kepada keluarga kita. Bagaimana kita ini bisa menyempatkan waktu kita untuk anak kita. Contoh nih bapak-bapak, bagi rapot, saya bagi rapot itu selalu hadir. Anak saya Kataman itu hadir, gitu. Banyak anak temannya anak saya itu ketika Kataman Al-Quran, ya nangis semua orang tua. Yang datang itu membantunya, gitu. Susternya seragamnya lebih bagus daripada yang lain, gitu ya. Tetapi satu yang tidak terjadi, orang tuanya melewatkan investasi terbesar dalam hidup gitu. Nah makanya mudah-mudahan ini ya, hari ini bagi para suami ini investasi besar juga bagi kalian karena mengajak istri-istrinya dan anak-anaknya. Inilah investasi yang kita harus lakukan di keluarga. Satu Pak, istrinya Pak. Istrinya satu Pak. Ya istrinya 2 orang kan ada istri-istri. Ya, jadi
apa namanya, saya nggak ingin ngomongin itu sebenarnya. Terus ya. Ya apalagi ya itu kan pilihan ya, jadi pilihan. Kan istri satu juga sunatullah juga, sunnah Rasul juga. Ya. Karena Rasul ini kan bisa ditiru oleh semua orang. Orang yang kaya bisa, orang yang miskin bisa, karena Rasul pernah. Bagi pemimpin besar Bisa, sangat. rakyat bisa, kemudian bagi pedagang bisa, tentara bisa, orang yang istrinya banyak bisa, istrinya satu Bisa benar. bisa, karena ada masa yang luar biasa ya, masa Khadijah itu istrinya. Jadi Rasul itu lengkap gitu, jangan ngaku sunnah itu kalau banyak gitu. Kita juga sunnah juga ya, jangan kecil hati mas. Itu ya, jadi invest in yourself, invest in your family. Sesudah itu baru invest in your business. Itu mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah dapat gambaran bagaimana keluarga Pak Happy? Sangat dapat. Sudah ya? Siapa yang hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa? Katakan saya. Masya Allah, Pak Happy luar biasa lah ceritanya. Makanya saya ternyata baru bisa tahu jawabannya. Kenapa setiap kali Pak Happy cerita itu selalu enak didengar begitu. Ternyata kalau pas cerita Pak Happy juga bacanya lengkap Pak ya, kata per kata begitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih pada Pak Happy yang telah mau bercerita bagaimana keluarga dan bagaimana bersama-sama meraih surganya. Dan kita insya Allah akan coba untuk kembali nanti ke rumah untuk mencontoh panjenengan Pak Happy dan Ibu. Baik Bapak-Bapak sekalian, untuk acara family sharing pagi ini saya sampaikan kepada antum semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memudahkan kita, amin. Semoga Allah menyukseskan kita, amin. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya, amin. Baik, dari saya Cak Kholis minta maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup sering pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.